Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang pasar dagang, materi pada pertemuan depan. Menentukan keseimbangan pasar barang. Keseimbangan pada pasar barang atau biasa disebut keseimbangan pada sektor real menggambarkan suatu kondisi perekonomian yang dipandang dari sisi permintaan maupun penawaran barang dan jasa. Dari sudut sisi penawaran akan menggambarkan kemampuan perekonomian dalam menghasilkan barang dan jasa pada suatu periode tertentu. Sedangkan sisi permintaan menggambarkan pengeluaran yang dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi antara lain seperti dari sektor rumah tangga, sektor swasta, sektor pemerintahan, dan sektor luar negeri. Pasar barang akan dikatakan seimbang apabila penawaran sama dengan permintaan atau dengan kata lain pendapatan sama dengan pengeluaran. Dalam keseimbangan pasar barang, terdapat variabel-variabel yang digunakan. Variabel tersebut terbagi menjadi dua, yaitu variabel eksogen dan endogen. Pada variabel endogen merupakan variabel yang besar dipengaruhi oleh variabel lain, misalnya C, S, I, dan TX atau pajak proporsional. Sedangkan variabel eksogen adalah variabel yang nilainya tidak dipengaruhi oleh variabel lain, misalnya G, TR, TX, atau pajak luksum. B. Menurunkan kurva dan grafik fungsi IS. Keseimbangan yang terjadi pada pasar barang ditunjukkan oleh suatu kurva yang disebut kurva IS. Kurva IS adalah suatu kurva yang menghubungkan titik-titik besarnya pendapatan nasional pada berbagai tingkat bunga, di mana pasar barang berada dalam keseimbangan. Fungsi kurva IS adalah untuk menunjukkan keseimbangan yang terjadi pada pasar barang. Untuk menentukan kurva IS, caranya sama dengan menentukan persamaan keseimbangan, yaitu dengan menyamakan antara pendapatan dengan pengeluaran dari berbagai sektor ekonomi. Namun, ada perbedaan yang terjadi, yaitu variabel investasi yang dianggap sebagai variabel eksogen merupakan variabel konstan akan tetapi dalam menentukan persamaan kurva IS, variabel investasi diperlukan sebagai variabel endogen. Dalam hal ini, besarnya pengeluaran investasi dipengaruhi oleh tingkat bunga. Secara fungsional dapat ditulis sebagai berikut. I sama dengan F. Di mana DI atau DI lebih besar kurang dari 0. Dan secara persamaan dapat ditulis I sama dengan IO dikurangi IK, di mana IO adalah besarnya pengeluaran investasi pada tingkat bunga sama dengan 0. I adalah tingkat bunga umum. K sama dengan suatu bilangan. C. Kebijakan fiskal dan pergeseran kurva IS. Analisa pada pasar barang atau IS, perekonomian yang sudah dalam campur tangan pemerintah seperti pengeluaran pemerintah atau G, transfer atau TR, dan pajak atau TX. Sehingga dengan adanya kebijakan fiskal dapat menggeser kondisi keseimbangan dalam pasar barang atau kurva IS. Posisi kurva IS akan mengalami perubahan apabila terjadi perubahan pada sektor real atau pasar barang. Perubahan sektor real dapat terjadi akibat dari aktivitas kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah ditujukan untuk mempengaruhi sektor real, disebut dengan kebijakan fiskal. Sifat kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mempengaruhi perekonomian digolongkan menjadi dua, yaitu kebijakan fiskal yang bersifat kontraktif dan kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif. Kebijakan fiskal yang bersifat kontraktif adalah berdampak pada penurunan pendapatan,
Sedangkan kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif adalah berdampak pada kenaikan pendapatan. Kebijakan fiskal yang bersifat kontraktif akan menggeser kurva barang ke kiri bawah, sedangkan kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif akan menggeser kurva barang ke kanan atas. Berikut adalah soal mengenai pasar barang. Nomor 1 hingga nomor 4 adalah soal kualitatif, dan nomor 5 dan 6 adalah soal kuantitatif. Ya, itu dia presentasi dari kelompok kami dan juga beserta jadwal soal yang sudah kami paparkan tadi. Ada 6 soal. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan dari apa yang kami sampaikan. Mohon dimaafkan. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.